Telur Raja asis di lapangan hijau kini gabung dengan partai politik. Mesut Ozil, mantan gelandang serang dari Arsenal dan juga Real Madrid, telah memulai babak baru dalam hidupnya setelah pensiun dari dunia sepak bola. Pria yang kini berusia 36 tahun tersebut kini memutuskan untuk terjun ke dunia politik di Turki, negara asal dari sang orang tuanya. Ozil resmi bergabung dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, partai yang dipimpin oleh sang presiden Turki yakni Tayyip Erdogan. AS Roma resmi perpanjang kontrak dari Nicolo Piscelli. AS Roma resmi mengikat talenta muda berbakat asal Italia yakni Nicolo Piscelli dengan kontrak yang baru yang nantinya berdurasi hingga 4 musim ke depan. Selain mendapatkan kontrak baru, Football Italia juga menulis bahwa Piscelli juga menerima kenaikan gaji. Tidak dirinci berapa upah yang akan diterima oleh sang gelandang. Namun jika mengacu kepada kontraknya sebelumnya, Piscelli cuma mendapatkan bayaran sebesar 170.000 euro per tahunnya atau sekitar 2,8 miliar rupiah. Sergio Conceição masih optimis antar AC Milan ke 4 besar. Kekalahan AC Milan di markas Torino ternyata tidak mengurangi level kepercayaan diri dari sang pelatih kepala yakni Sergio Conceição. Conceição mengaku masih optimis mengantarkan Rossoneri menuju 4 besar. Namun kekalahan dari Torino kini membuat posisi dari Conceição semakin terpojok. Semenjak menjadi nakoda dari AC Milan di tanggal 30 Desember yang lalu, Conceição baru mampu mempersembahkan 8 kemenangan dari 15 pertandingan. Carlo Ancelotti sebut lawan Atletico Madrid di Liga Champions sangat menghibur. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti sangat senang bisa bertemu dengan Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Ancelotti juga merasa tim Spanyol merupakan favorit di kompetisi tersebut. Akan sulit seperti biasanya melawan Atletico. Ini adalah pertandingan yang fantastis dan akan menghibur. Dua pertandingan terakhir berakhir imbang, jadi itu menunjukkan ada kualitas yang sama di antara kedua tim, ujar dari Ancelotti. Aston Villa jadi lingkungan yang sehat untuk Marcus Rashford. Rashford bersinar bersama Aston Villa. Pemain berusia 27 tahun itu disebut ada di lingkungan yang sehat. Mantan pemain Liverpool yakni Jamie Redknapp menilai bahwa Aston Villa sudah melakukan bisnis yang luar biasa selama bursa transfer musim dingin kali ini. Lingkungan yang sehat membuat Rashford bangkit setelah ditepikan oleh Manchester United. MU nggak boleh terus angin-anginan. Manchester United gagal meraih poin penuh di kandang Everton saat bertanding di Liga Premier Inggris. Tim berjuluk Setan Merah tersebut tidak boleh lagi tampil angin-anginan. Mantan kapten MU yakni Rio Ferdinand yang mewanti-wanti tim asuhan dari Ruben Amorim agar tak angin-anginan lagi. Saat ini MU sudah sangat dekat dengan zona degradasi. MU kini tinggal berjarak 13 poin dari Ipswich dan juga Leicester City yang menempati posisi 18 dan juga 19. Kiper Chelsea bikin keder. Chelsea kalah dari Aston Villa gara-gara blunder dari Philip Jurgensen. Masalah kiper bikin Enzo Maresca kini mulai rasa khawatir. Masalah kiper kini membuat Enzo Maresca merasa khawatir. Sebelumnya Enzo Maresca mempercayakan kiper kepada Robert Sanchez. Manajer Italia tersebut kemudian menggantinya dengan Philip Jurgensen sebagai penjaga gawang nomor 1 Chelsea. Masalahnya kiper adalah posisi yang sulit dan ketika mereka membuat kesalahan semua orang melihatnya, ujar dari Maresca. Antony cetakkan assist tetapi kena kartu merah. Antony mendapatkan kartu merah langsung saat Real Betis menang atas Getafe dalam lanjutan Liga Spanyol. Pemain pinjaman MU tersebut diusir wasit di masa injury time. Antony berkontribusi dalam kemenangan ini dengan memberikan assist untuk gol pembuka dari Isco, dan itu menjadi kontribusi kelimanya sejak bergabung dengan Real Betis di Januari yang lalu. Namun penampilannya tercoreng di menit akhir laga. Antony melakukan tackle keras kepada Juan Iglesias dan langsung diusir oleh wasit. Madrid tundukkan Girona. Real Madrid memutus tren buruk di 3 laga terakhir di Liga Spanyol dengan berhasil mengalahkan Girona 2-0. Hasil itu menjaga panasnya persaingan dengan Barcelona dan juga Atletico dalam perburuan gelar juara di akhir musim nanti. 2 gol spektakuler dari Luka Modric dan juga Vini Junior memastikan Madrid meraih 3 poin penuh. Madrid untuk saat ini kalah selisih gol dari Barcelona yang berada di puncak klasemen dengan poin yang sama.
Alexander Isak ukir sejarah di Liga Inggris. Striker Newcastle United yakni Alexander Isak mencapai tonggak sejarah dengan mencetakkan 50 gol di Liga Inggris setelah memborong 2 gol dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Nottingham Forest. Pencapaian ini membuat Isak menjadi pemain ke-7 tercepat yang mencapai 50 gol di Liga Inggris, bahkan mengalahkan nama-nama besar seperti Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Harry Kane, dan juga Sergio Aguero. Saat ini Isak sudah mencetakkan 19 gol di Liga Inggris musim ini, hanya kalah dari Mo Salah yang mengoleksi 24 gol. Liverpool semakin dekat dengan gelar juara Liga Inggris. Liverpool semakin dekat dengan gelar Liga Inggris di musim ini. Kemenangan atas Manchester City memperlebar jarak mereka di puncak klasemen. Liverpool menantang Man City di pekan ke-26 berstatus sebagai tim tamu. Liverpool mampu menang dengan skor akhir 2-0 berkat gol dari Mo Salah dan juga Dominic Szoboszlai. Di lain sisi, Arsenal justru terpeleset setelah kalah 0-1 dari West Ham United, dan kini mereka tertinggal 11 poin dari Liverpool yang sudah memainkan satu laga lebih banyak, dan super komputer Opta memberikan peluang 95,8% bagi Liverpool untuk juara Liga Inggris musim ini. Mo Salah sensasional. Mohamed Salah berperan besar dalam kemenangan Liverpool atas Manchester City. Lewat gol dan juga asisnya, Salah kini mengukir sejumlah catatan spesial. Gol ke gawang City adalah gol yang ke-25 untuk Mo Salah di Liga Inggris musim ini, dan secara keseluruhan ia sudah mengemaskan 30 gol di semua kompetisi. Salah pun menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah Liga Inggris yang terlibat langsung dalam 40 plus gol dalam lebih dari satu musim. Como kalahkan Napoli. Napoli kalah 1-2 di markas Como pada lanjutan laga Serie A Italia pada Minggu malam. Tuan Roma membuka keunggulan usai Amir Rahmani mencetakkan gol bunuh diri. Ipartinobe sempat membalas lewat gol dari Giacomo Raspadori, namun Como memastikan kemenangan berkat gol dari Asane Diao. Hasil ini membuat Napoli gagal menyalip Inter di puncak klasemen, dan Inter berada di urutan ke atas dengan koleksi 57 poin atau unggul 1 angka dari Napoli yang berada di urutan yang kedua. Sementara tambahan 3 poin yang membuat Como naik ke urutan ke-13 dengan koleksi 28 poin. Bayern Munchen jaga keunggulan 8 poin. Bayern Munchen terus menjaga posisinya di puncak klasemen Liga Jerman. Derotan tak membiarkan sang rival terdekat yakni Bayer Leverkusen untuk mendekat. Pada Minggu malam, anak asuh dari Vincent Kompany menang dengan skor akhir 4-0 atas Eintracht Frankfurt, dan hasil ini membuat mereka tetap unggul 8 poin dari Leverkusen. Inter Milan favorit untuk datangkan Joshua Kimmich. Inter Milan dikabarkan menjadi klub terdepan dalam perburuan gelandang milik Munchen yakni Joshua Kimmich di bursa transfer musim panas nanti. Menurut laporan, raksasa asal Italia tersebut unggul dalam perburuan tanda tangan dari Joshua Kimmich dibandingkan dengan Liverpool, Man City maupun Real Madrid. Tak masuk rencana klub, Juventus siap lepas Dusan Vlahovic. Juventus dikabarkan siap melepas Dusan Vlahovic di musim panas tahun ini setelah tidak masuk ke dalam rencana klub di musim depan. Dusan Vlahovic nampaknya semakin mendekati akhir perjalanannya bersama Juventus. Menurut laporan dari Calcio Mercato, klub raksasa Italia tersebut berencana untuk melepas sang penyerang asal Serbia tersebut setelah terkesan dengan performa dari Randal Kolomoani. Arsenal tolak tawaran 2,2 triliun rupiah untuk Declan Rice. PSG dikabarkan telah mengajukan tawaran senilai 2,2 triliun rupiah untuk gelandang milik Arsenal yakni Declan Rice. Namun The Gunners menolak tawaran tersebut dan menetapkan harga lebih tinggi jika PSG ingin memboyongnya di bursa transfer musim panas. Arsenal sendiri bertekad untuk bisa mempertahankan gelandang andalannya tersebut karena menyadari pentingnya menjaga kualitas skuad demi tetap bersaing di Liga Inggris maupun di kompetisi Eropa. Daripada Liverpool, David Hanggo lebih tertarik gabung dengan Juventus. David Hanggo semakin dekat dengan kepindahannya ke Juventus, meskipun ada ketertarikan dari Liverpool. Laporan terbaru menyebutkan bahwa bek milik Feyenoord tersebut lebih memilih bergabung dengan Bianconeri di musim panas. Tuttosport mengungkapkan bahwa perwakilan dari Hanggo telah menjalin kesepakatan dengan Juventus mengenai kontrak 5 tahun senilai 2,5 juta euro. Ini menunjukkan bahwa sang pemain serius untuk bergabung dengan klub asal Turin tersebut.
MU incar striker milik Wolverhampton. Manchester United dilaporkan siap mengaktifkan klausul pelepasan salah satu target utama mereka di lini serang musim panas nanti setelah sang pemain tampil gemilang di Liga Inggris musim ini. Menurut laporan, MU menargetkan penyerang 25 tahun milik Wolverhampton yakni Matheus Cunha. Matheus Cunha baru saja menandatangani kontrak jangka panjang bersama Wolverhampton pada beberapa bulan yang lalu, tetapi United menyadari bahwa mereka bisa mendatangkannya dengan biaya mahar mencapai 62 juta pound sterling sesuai dengan klausul pelepasan dalam kontrak barunya tersebut. PSSI resmi copot Indra Safri. PSSI memutuskan Indra Safri tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia U20 seiring dengan hasil yang dituai oleh skuad Garuda Muda di ajang Piala Asia U20. Disebutkan lebih lanjut, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI akan segera mencari pengganti dari Safri di Timnas U20. Hal itu dilakukan agar program pembinaan prestasi para pesepak bola muda yang sudah berjalan dalam 2 tahun terakhir tetap berkelanjutan.